Amin ya Allah. Kabul, kabul. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sengaja saya datang ke sini membawa gala pada hari ini. Setelah saya berbincang-bincang tadi dengan Ibu Anggi, karena banyaknya berita yang santer beredar, yaitu mengenai masih adanya niat daripada pihak sebelah ingin memisahkan makam almarhum anak saya dengan istrinya, agar kami takut kami kecolongan. Jadi saya membawa dia ke sini agar ada menjadi kenangan bagi anaknya, dan menjadi kenangan bagi kami bahwa kami telah berbuat, bahwa saya telah membuat sesuatu yang baik buat almarhum bapaknya dan ibunya, dan menyatukan makamnya mereka berdua, sehingga rasanya untuk anak dan menantu yang meninggal udah kami tempatkan di tempat yang layak. Nah, jadi kalau nanti terjadi sesuatu hal yang di luar daripada kemampuan kami untuk menghalanginya, tentu anak cucu ini segala tidak akan menyesali lagi kakeknya kami. Itu, ya Ibu. Iya, bahwa mamanya dan papanya telah saya kuburkan dengan satu kubur, satu makam. Nah itu, jadi sudah cukup kenangan. Kalian sendiri kan sudah memfoto tadi kan. Memang kami tidak mengambil foto ya, kita nggak mengambil foto tadi ya Maya. Iya. Tapi wartawan sudah ngambil, jadi itu sebagai kenangan, sebagai salah. Ya, agar menjadi bukti bagi Gala bahwa kakeknya saya selaku kakeknya ya dari pihak bapak telah berusaha dan berjuang untuk menyatukan mereka, bapaknya dan mamanya, dengan satu kubur. Tentu saya tidak akan mudah-mudahan saya tidak disesali oleh Gala nanti apabila dia besar gitu. Andai kata terjadi juga berita-berita yang santer beredar ini. Kita udah merasa ini pemakamannya udah bagus. Udah bagus. Gak ada rencana segala macamnya yang diberitakan, rasanya nggak ada. Pelebaran jalan atau musibah segala macam, kayak banjir segala macam kan nggak ada. Dan juga rumah Sigala kan dekat di sini. Jadi kalau dia mau berziarah ke makam kedua orang tuanya, menurut kami dekat banget, dekat. Pagi-pagi dia bisa ke sini, kapanpun dia bisa ke sini. Ya. Kalau untuk saat sekarang memang dia sangat boleh dibilang super sibuk lah menurut saya dengan ukuran umur dia. Tapi sepertinya dia enjoy menjalani itu. Dia gembira. Sepertinya suatu kepuasan tersendiri lah bagi dia adanya kesibukan seperti itu. Dan alhamdulillah saya bersyukur dia suka seperti itu. Apa lagi dari pertanyaannya saja sampai lupa pertanyaannya. Ya masalah kesibukannya dengan kuliah kan sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah jawab bahwa kuliahnya sudah saya liburkan 1 semester. Jadi sehingga dia melanjutkanlah kegiatan di dunia entertain ini selama beberapa bulan ini. Nah, nanti kita lihatlah perkembangannya. Harapan saya sih kuliahnya nanti bisalah dia. Ya, makanya saya belum bisa berandai-andai ya. Artinya harapan saya sih kuliahnya itu jangan sampai gagal. Itu harapan saya. Namun ke depan tentu kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya ke arah mana. Tentu karena dia yang akan menjalankan. Bagi saya sih kalau anak sudah enjoy, sudah senang, artinya tapi tidak di luar batas kewajaran, ya bagi saya setelah dicurahkan ke saya umpamanya begini Pak, kalau baik sih saya akan mendukung. Sebenarnya ini kan hidup bagaikan air mengalir aja ini ya. Dulu awal-awal kan abangnya kan ingin adiknya ini masuk ke dunia entertain, mungkin jadi pemain-pemain nggak tahu lah sinetron atau apa segala macam, mungkin arahnya ke situ. Jadi sehingga abangnya almarhum mengarahkan ke situ, sehingga dia mengikutilah belajarlah dari cara-cara Panes, belajar makan waktu, kemudian ikut casting, dan ternyata sekarang
peluang itu kebuka, ya seperti air mengalir tadi, ya apa salahnya dia coba di dunia itu kan. Dan dicoba, dan ternyata alhamdulillah respon daripada para netizen dan masyarakat sangat baik, ya makanya kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini baiklah ke depannya, semakin baik. Pesannya, kalau pesan kami sekeluarga dulu, memang jangan sampai kuliah terbentur. Kami selalu mengutamakan, waktu itu saya akan memang pendidikan ini utama bagi saya dulu, terhadap anak-anak saya. Sampai sekarang pun juga kan gitu ya. Namun sekarang karena ada lagi peluang yang diberikan ke anak saya, itu adalah berkat didikan almarhum si Febri dan Panes. Jadi menurut saya dia terjun ke dunia itu sekarang, berkembang di dunia itu sekarang, tentu kakaknya almarhum Febri dan Panes tentu akan bergembira juga, senang hati juga. Jadi kalau dia gelut di dunia itu kan suatu kepuasan juga bagi kami. Artinya apa yang diajarkan oleh almarhum berhasil dan sukses, itu nilai plusnya bagi saya. Bukan, dulu sudah sudah mengarah ke situ. Cuman karena belajar kan online. Jadi karena belajar online, kuliah kan, jadi sehingga tidak ada waktu. Dan saya waktu itu bilang ke dia, jangan sampai menyita waktu belajar. Belajar utamakan. Sehingga belum bisalah dia mengikuti dunia entertain itu 100%. Begitu kemarin terjadi kejadian seperti kemarin, dan kemudian kuliahnya diliburkan, ya tentu dia punya waktu sekarang. Netizen? Sebenarnya hal itu tidaklah pantas kita beranggapan seperti itu. Karena semuanya ini itu kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Siapa sih yang ingin seperti skenario ini, kan nggak ada. Semuanya itu adalah atas arahan daripada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau seandainya tidak ada sesuatu yang melekat di anak saya, tentu tidak akan mungkin sampai seperti sekarang. Begitu juga di kami sendiri kan, tentu ada sesuatu yang menurut saya sih, yang kalau orang bilang ada sesuatu yang pantas ya dikembangkan, yang pantas dikembangkan dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Itu semuanya itu kan juga merupakan suatu sikap yang baik, suatu kelebihan juga ya. Artinya kita diterima di masyarakat. Itu kan sangat sulit kita untuk diterima di masyarakat. Itu kadang-kadang positif anggapan masyarakat itu kan baik sekali ya. Baik sekali menurut saya. Jadi kan masyarakat itu pandangnya kan bermacam-macam. Nah, ini pandangan masyarakat positif sejauh ini, menurut saya itu suatu nilai yang plus ya bagi saya. Sebenarnya yang ngumumin bukan aku kan. Kan kita cuma bilang, si Puji cuma bilang yes. Ya udah, tapi kan semuanya berspekulasi, semuanya berpikir kalau dia nih. Tapi emang iya sih, ya udahlah. Aku nembak tanggal 27. Dijawabnya tanggal 29. Butuh 2 hari ya? Butuh 2 hari buat Puji pikir ya? Meyakinkan iya itu. Enggak, itu dia mau ngeprank doang biar aku nunggu-nunggu ngeselin. Gitu. Artinya itu dia menerima dan dia bersiap berkomitmen. Walaupun kita masih berkenalan, tapi udah saling komitmen gitu. Bulan lebih, sebulan setengah. Apa waktu yang cukup untuk akhirnya memutuskan? 2 bulan ya? 2 bulan. Enggak deh, sebulan lebih. Cukup sih. Aku dari mulai kenalan sampai ngejalanin, terus kayak sampai sekarang itu semuanya dari aku nggak mau didikte sama siapapun, tapi aku berterima kasih sama semuanya untuk yang udah ngedukung, yang udah ngedoain. Ya, aku mau berterima kasih, tapi semuanya pure dari aku. Aku nggak suka didikte orang. Kalau Om Faisal aku belum ini. Siapa? Belum ngobrol banyak, jadi aku nggak tahu apa. Kenapa? Masih Belum ketemu aja jadwal. Maksudnya belum ketemu aja gitu. Kalau aku lagi nyamperin atau jemput ada, tapi kalau aku lagi nggak ada gitu. Apa yang banget ketemu sih? Ada yang aku mau bilang, tapi nggak perlu diomongin di banyak televisi. Aku jadi malu dan kurang gentleman aja kalau aku ngomongnya di sini, kayak lebih baik aku ngomong langsung.
Kalau untuk masalah Atala terus terang udah saya handle semua. Mungkin kalau Mbak Vena dari segi ibu, saya selalu bilang doakan saja yang terbaik. Karena intinya kan kemarin juga hanya bukan panggilan juga undangan, wawancara dan klarifikasinya biasa. Kebetulan tanggung jawab sudah ada di saya. Gitu loh. Apapun itu mungkin kalau dulu Atala berurusan dengan polisian itu kan belum ada saya. Tapi begitu ada saya ya sekarang menjadi tanggung jawab saya. Sekarang dan ke depannya. Kan tugasnya seorang kepala rumah tangga dan tugasnya seorang suami dan tugasnya seorang bapak ya harus seperti itu. Ya kalau sekarang udah ada Abi Ferry, tentunya Abi Ferry udah paham ya. Kalau di situasi kayak gini, mesti bagaimana tindakannya, harus berbuat apa? Ya, bagaimana dia harus menjadi garda terdepan di keluarga ya. Karena kalau misalkan aku semua yang tackle, apa bedanya aku yang dulu dengan yang sekarang kan gitu. Itu harus ada pembagian tugas ya. Memang pembagian tugas ini nggak perlu aku yang ngatur karena sekali lagi ya bersyukur ya meskipun Abi Ferry ini usianya 6 tahun lebih muda, aku juga termasuk gak nyangka rasa sacrifice ya sama kasih sayangnya Abi terhadap anak-anakku tuh memang ya alhamdulillah aku sudah lihat buktinya ya, karena aku gak pernah meminta sesuatu. Ini memang pure dari Abi yang ingin menjadi garda terdepannya Atala. Jadi saya bilang sama Menani ya udah kamu tenang, apapun itu biar Abi yang ada. Kalau soal itu, saya selalu bilang dari kemarin juga bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah ini kasus internal keluarganya Shena. Gitu. Jadi Atala ini kan orang luar, gitu. Dan tidak pernah Atala ini selalu saya bilang bukan anak yang seperti itu yang membawa pengaruh buruk kepada teman-temannya atau mengajak kepada siapapun atau anak siapapun, tidak pernah. Karena saya tahu banget pergaulannya Atala tuh bukan seperti itu. Makanya saya kemarin juga bilang bahwa apalagi akhir-akhir ini Atala tuh sangat, saya tahu banget kesibukannya dia. Kayak hari ini juga dia lagi kerja beberapa endorse. Terus dari kemarin juga kesibukannya dia yang super juga sama seperti kakak juga. Tapi di satu sisi dia harus juga ikut sibuk ngurusin pernikahan saya dengan Vena. Tapi alhamdulillahnya di setiap kesibukannya itu dia selalu menyempatkan ibadah sama saya. Dan itu yang selalu saya tekankan, apapun Atala itu, mulai sekarang kamu banyak-banyak sholat, terus mendekatkan diri sama Allah. Dan saya lihat Atala ini sangat antusias ya, dan sangat kalau di mall jalan sama saya, lah yuk kita sholat, ayo. Jadi nggak susah lagi ya. Nah alhamdulillah itu. Karena punya teman untuk ngobrol kan. Karena Abi ini alhamdulillah sih mungkin dia kalau cara ngebawain nama Atala tuh kayak temen ya. Jadi dari awal saya memposisikan diri, saya selalu bilang sama kakak juga kemarin, saya bilang saya nggak akan pernah berusaha untuk menggantikan saya ini sebagai posisi papa kamu gitu. Jadi ibaratnya anggap saya sebagai orang tua, sahabat, teman. Jadi kamu bisa curhat apapun. Dan saya selalu bilang sama mereka bahwa kalian bisa mengandalkan saya sebagai garis terdepan kalau ada masalah apapun. Ya, yang pasti sebagai ibu, aku yang ngelahirin, aku yang nyusuin, aku yang membesarkan, mendidik. Karakternya Feral sama Atala hampir sama sih. Mereka anak-anak yang sangat baik ya. Bahkan kadang-kadang memang baiknya tuh sangat-sangat baik ya. Jadi aku selalu bilang, intinya kehidupan pasti ada ujian. Jadi bagaimana Atala sekarang menyikapi ujian yang ada. Kadang ujian kan nggak hanya kesenangan ya, ujian susah, kamu larinya kemana. Makanya kita berdua dari kemarin bilang ya, kita kemarin udah kita jamaah. Kemudian kalau kamu resah, nah Abi kasih tahu sholat istikharah, niatnya apa. Jadi alhamdulillah dia juga mungkin ini memang udah begini ya. Iya. Hikmahnya kita bertiga nih jadi lebih deket ya satu sama lain karena selalu kita nggak pernah melihat masalah itu hanya dari satu sisi. Kita selalu kita ambil hikmahnya dari masalah itu. Gitu. Dan saya selalu bilang sama Atala, kalau kamu masih galau, kamu masih resah, cepat-cepat ambil dari itu. Sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Insya Allah kegalauan kamu itu Allah yang jawab. Allah yang kasih jawaban. Kalau Feral kan ya usia 26 tahun ya sekarang, jauh lebih mature ya, karena dia kan mungkin juga kurang lebih sama ya.
Mereka ini anak-anak yang sudah berpenghasilan, anak-anak yang produktif, anak-anak yang memang dulu korban perceraian orang tua, tapi alhamdulillah masih on the track ya. Jadi kalau di saat mereka sekarang pada saat kayak Vero atau memang di atas ya, pasti ada aja ujiannya. Itu nggak semuanya keinginan kita baik terus nggak ada yang nyoel misalnya nggak mungkin. Nah, semakin tinggi Iya. pohon semakin kencang ini di atas. Jadi saya sih lebih kepada menguatkan mental, karena kalau kita jadi public figure tuh bukan karena kita bisa bertahan tuh bukan karena kita ganteng terus kita apa gitu ya berprestasi doang, tapi nomor satu orang model hidup kan mental. Kalau dia mentalnya kuat, mau profesi apapun, ujian apapun dia Keadaan apapun. ya dia akan firm. Nah makanya saya selalu bilang sama Atala sama Vero, sekolah kehidupan itu nggak ada. Dan juga bukan berarti kalau kamu kaya terus kamu dijamin tidak akan ada yang menyoel, kan nggak juga itu, nggak ada jaminannya. Tapi jaminannya adalah kamu harus dekat sama Allah. Jadi kemarin tuh alhamdulillah ada sesi kita kasih nasihat ya kepada Atala bahwa kaya aja nggak cukup untuk kita bisa hidup dengan damai tanpa ada yang nyoel misalnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.